Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan kalau kita masih diberi kesempatan untuk berbakti. Dimanapun kita berada, teruslah memuji dan berdoa buat Tuhan. Beribadah tidak harus di gereja, tetapi di rumah pun kita bisa beribadah. Terpujilah Tuhan karena kasih dan kemurahannya bagi saya dan saudara. Mari kita sama-sama menyembah Tuhan. Kita berseru di dalam kekudusan Tuhan. Hanyalah Yesus yang layak kita tinggikan dan kita muliakan. Haleluya. Mari kita persiapkan hati kita. Kita tinggikan namanya, kita muliakan dia. Dan kita sembah di dalam roh dan kebenaran kita. Amin. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi, oh Engkau kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Mari kita sembah Dia. Kita sembah di dalam roh dan kebenaran. Rasakan hadirat-Nya. Rasakan hadirat Tuhan menjamah saya dan saudara saat ini. Dimanapun kita berada, rasakan Roh Kudus bekerja bagi saya dan saudara. Kami menyembah Allah yang Maha Kudus. Haleluya. Kudus, 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 kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kuduslah Tuhan, surga bumi kudus, kuduslah, kudus Tuhan, Allah semesta alam.
Tuhan. Surgamu, sekali lagi kudus, Engkau kudus. Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembahmu, surga bumi menyembahmu, surga bumi menyembahmu. Haleluya, haleluya. Kami mohon menyembahmu, kami boleh meninggikan namamu. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kau dimuliakan di atas segalanya, Kau ditinggikan di atas segalanya, Kau dimuliakan Tuhan. Atas segala yang bernafas kami memuji-Mu. Haleluya. Ku tinggikan, ku muliakan nama-Mu di atas segala bangsa. Biar yang bernafas meninggikan-Mu. Haleluya. Kau Raja atas segala raja, Kau Allah di atas segala Allah. Kami percaya Bapa, kuasa-Mu ya dan amin. Kau tidak pernah terbatas, sedetik pun Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kasih-Mu ya dan amin bagi kami. Terima kasih Bapa, kami boleh beribadah, kami boleh memuji Engkau, kami boleh mendapatkan firman-Mu. Dimanapun kami berada Bapa, biarlah hati kami hanyalah meninggikan nama-Mu. Biarlah roh kami tetap berkobar-kobar, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, dan kami siap
untuk beribadah saat hari ini. Haleluya Yesus. Dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami siap berbakti. Haleluya. Amin. Tuhan memberikan kita kuasa untuk mengalahkan segalanya. Apapun itu yang terjadi di dalam dunia, kita bisa mengalahkan. Karena Allah kita Allah yang hebat, luar biasa. Amin. Kita diberikan kuasa oleh Tuhan. Haleluya. Mari kita bersorak karena kebesaran-Nya yang luar biasa. Kuasa dari Raja mulia menaklukkan musuh di bawah kakiku. Pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau berusaha hidupku. Ku berdiri dengan iman, Kau yang beri kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Kau Raja segala raja. Haleluya. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Memberikan kita kemenangan demi kemenangan, hari demi hari. Tuhan berikan yang terbaik bagi saya dan saudara. Bersyukur saudara, bersyukur selalu. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Berdiri dengan iman, Kau yang beri kemenangan. Ku bersorak merayakan, pujilah Kau Raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Berdiri dengan terpujilah Kau Raja segala raja. Sekali lagi katakan, terpujilah Kau Tuhan, Kau Raja segala raja. Haleluya. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Haleluya. Tuhan kita luar biasa. Tuhan kita heran dan ajaib. Tuhan membimbing kita
menolong kita. Semusim Tuhan berkati kita. Musim berikutnya Tuhan berkati kita juga. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Saya dan saudara diberkati Tuhan luar biasa. Dia tidak akan pernah tinggalkan saya dan saudara. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak pernah berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Amin. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Pemeliharaan Tuhan bagi saya dan saudara sangat-sangat luar biasa. Bahkan Dia perhatikan hal-hal kecil sekalipun, saudara. Sehelai rambut kita pun Tuhan perhatikan. Makanan kita, pakaian kita, Tuhan perhatikan. Oleh sebab itu, janganlah takut, janganlah gentar, karena Allah kita sumber dari segalanya. Dia tahu apa yang kita perlukan, Dia tahu apa yang kita butuhkan. Tetap percaya, saudara, tetap percaya. Tuhan yang akan memberikan yang terbaik bagi saya dan saudara. Haleluya. Musim akan selalu berganti, tapi kasih Tuhan senantiasa abadi. Musim akan selalu berganti. Amin. Kasih Tuhan tetap abadi, tak pernah berubah sampai selamanya. Tetap percaya, ya percaya saja. Ku yakin Tuhan memberkati. Amin. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu.
selalu menolongku. Tuhan selalu menolong kita, saudara. Kita angkat tangan, pujikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Selalu menjagaku di rambutku, takkan terjatuh tanpa seizin Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjaga. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh katakan, Dia Yesus yang mengenyangkan. Seumur hidupku. Kami bersyukur Tuhan, Engkau menolong kami sepanjang hari-hari kami. Jikalau kami boleh Engkau beri kesempatan untuk kami boleh memuji Engkau, memuliakan Engkau, meninggikan Engkau dalam satu situasi yang mungkin tidak begitu nyaman buat kami, dalam satu situasi yang mungkin tidak begitu ideal buat kami. Tapi kami bersyukur bahwa Engkau terus menolong kami, terus memelihara kami, membela hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Setiap pujian kami menjadikan dupa yang harum di hadapan Engkau, meninggikan Engkau, itu menjadi bagian dalam kehidupan kami, memuliakan Engkau, itu boleh menjadi gaya hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kalau sebentar kami bersama-sama untuk belajar kebenaran firman Allah, mari Allah Roh Kudus Engkau menolong kami, Engkau membuka hati kami, membacak hati kami, sehingga setiap kami mau dengar-dengaran akan Engkau, firman-Mu itu boleh menguatkan kami, firman-Mu yang boleh menolong kami, firman-Mu yang boleh meneguhkan kami, sehingga sepanjang perjalanan hidup kami Tuhan, firman-Mu itu yang menjadi pedoman bagi kami sekalian ya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, Engkau sepenuh waktu ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, Allah yang berbicara pada kami sekalian ya. Di dalam nama Yesus, kami siap untuk mendengar firman Allah. Haleluya, amin. Shalom jemaat Tuhan yang diberkati, jemaat Tuhan yang terus tetap setia untuk mengasihi Dia, untuk terus memuji Tuhan, untuk terus mencari hadirat Tuhan. Hari ini, kalau Tuhan masih memberi kesempatan buat kita, Allah masih menolong kita, betapa pengucapan syukur kita kepada Tuhan itu terus layak kita agungkan, terus layak kita perdengarkan bagi Dia. Ya. Pagi hari ini kita akan sama-sama belajar, ya, sama-sama belajar satu kebenaran firman Tuhan. Ya. Satu tema berbuah tetap, ya, berbuah tetap yang kita akan sama-sama pelajari. Ya. Nasnya kita ambil dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 16. Ya. Injil Yohanes pasal 15 ayat 16. Ya. Saya bacakan buat kita sekaliannya. Ya. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Ya, saya ulangi. Ya. Yohanes pasal 15 ayat 16. Ya. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu.
supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Ya. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Ya. Kalau hari ini, ya, kita masih bisa diberi kesempatan oleh Tuhan, ya, masih diberi waktu, ya, dan kita mau sama-sama belajar tentang berbuah tetap, ya. Firman Tuhan di Injil Yohanes ini mengatakan dengan jelas, ya. Pertama, ya, bukan kamu yang memilih aku, kata Tuhan, ya. Bukan kita yang memilih Tuhan, ya. Bukan kita pribadi, lepas pribadi yang memilih Tuhan, tetapi akulah Tuhan sendiri yang memilih kamu, kita sekaliannya, ya. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, ya. Matius pasal 22 ayat 14, di situ dikatakan, sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Ya. Banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Pertama, ya, pemilihan itu adalah otoritas Tuhan. Ya. Ketika kita berpikir bahwa kekristenan kita yang memilih Tuhan menjadi Tuhan kita, ya. Kebenaran firman Tuhan pagi hari ini boleh mengingatkan Bapak, Ibu, dan saya sekaliannya. Pertama, Tuhan sendiri yang memilih kita. Itu adalah inisiatif Allah yang memilih kita. Ya. Kalau Matius katakan banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Artinya bahwa kalau saat ini kita masuk dalam bilangan orang-orang yang percaya, kita masuk dalam komunitas orang-orang yang menaruh pengharapan kita di dalam Yesus. Artinya bahwa Allah sendiri yang pegang inisiatif. Allah sendiri yang pertama kali pegang inisiatif untuk memilih kita. Ketika Dia mengirimkan Yesus untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, artinya bahwa kita diberi kebebasan untuk mau terima Dia atau tidak. Ya. Tetapi pilihan Allah terhadap kita, itu adalah otoritas Tuhan. Itu adalah otoritas Tuhan. Ya. Artinya ketika Bapak, Ibu, dan saya masuk dalam bilangan orang-orang percaya, ya, itu adalah kasih anugerah Tuhan buat kita. Sekali lagi itu adalah kasih anugerah Tuhan buat kita. Ya. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Ya. Lanjut bagian berikutnya. Ya. Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Ya. Tuhan sudah memilih kita. Tuhan sudah menetapkan kita untuk kita pergi, ya, untuk kita pergi keluar, ya, dari tempat kita masing-masing. Kita pergi keluar, ya, kita pergi keluar dari zona nyaman kita disuruh untuk pergi keluar. Ya. Matius pasal 28, ya, Matius pasal 28, ya. Yesus mengatakan bahwa kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Ini amanat agung Tuhan. Karena itu pergilah. Ya. Jadikanlah semua bangsa muridku. Ya. Pergilah. Ya. Pergi keluar. Ya. Itu masing-masing yang Tuhan sudah tetapkan kita. Tuhan sudah pilih kita untuk kita pergi keluar. Ya. Dari tempat keberadaan kita masing-masing. Pergi keluar. Ya. Menjadikan mereka bangsa, semua bangsa murid Tuhan. Sama seperti kita dulu. Kita dulunya yang orang-orang berdosa. Ya. Oleh kasih karunia Allah menjadi murid Tuhan. Makanya bagian kita adalah disuruh untuk jangan pergi keluar memuridkan orang-orang. Ya. Coba kamu pergi dan menghasilkan buah. Ya. Kita pergi keluar bukan sekedar untuk pergi keluar saja, tapi juga untuk menghasilkan buah. Produce
fruit, ya. Menghasilkan buah. Tidak berhenti sampai di situ, ada komanya, dan buahmu itu tetap. Ya. Dan buahmu itu tetap. Ya. Matius pasal 28, ketika Allah perintahkan, Yesus perintahkan kita untuk masing-masing dari kita pergi keluar, menjadikan semua bangsa murid Kristus. Ya. Artinya bahwa murid-murid yang kita jadikan, mereka yang kita tolong untuk menjadi murid Tuhan, itu adalah buah yang Tuhan inginkan. Ya. Buah yang Tuhan inginkan. Buah yang tetap. Ya. Itu bicara ketika kita bicara tentang kualitas orang. Ya. Kita bicara tentang kuantitas orang juga. Ya. Bicara tentang jumlah orang dan bicara tentang bagaimana iman orang itu dipertaruhkan di hadapan Tuhan menjadi buah-buah yang indah di hadapan Tuhan, buah yang bisa dinikmati, buah yang menyenangkan hati Tuhan. Ya. Ketika Allah menetapkan kita untuk pergi keluar, menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Ya. Ada beberapa hal yang mestinya kita pahami, ya. Ya. Buahmu itu tetap, ya. Berbuah tetap. Ya. Kalau dalam versi ejaan awalnya, ini salah satunya di ejaan Inggris ya, itu dikatakan product of fruit, a kind of fruit, ya, that will last. Ya. Artinya bahwa buah itu bisa bertahan lama. Yang pertama, buah itu bisa bertahan lama, ya. Dia tidak mudah busuk. Ya. That will last. Ya. Buah itu bisa bertahan lama, tidak mudah busuk. Ya. Yang kedua, bahwa kita bicara tentang buah yang kekal. Ya. Yang buah yang bukan hanya buah sementara yang sekarang kelihatan dan besok lenyap, tidak. Ya. Kalau yang pertama tadi kita bicara tentang buah yang bisa bertahan lama, tidak mudah busuk. Yang kedua, buah yang tetap ini artinya buah itu memang buah yang bersifat kekal. Ya. Bukan sementara. Dan buah itu memang nantinya bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Ya. Ketika kita bicara tentang buah yang tetap ini, ya, berbuah tetap ini, ya, paling tidak ada dua hal ini. Ya. Dua hal yang bisa kita jadikan parameternya. Ya. Pertama, ya, sekali lagi saya katakan pertama, buah itu bertahan lama. Buah itu bertahan lama, tidak mudah busuk. Yang kedua, sifat buah itu kekal, bukan sementara. Ya. Kalau Matius pasal 28, ya, ketika Tuhan memberikan kita amanat agung, ya, untuk kita pergi keluar, ya, memuridkan banyak bangsa, ya, artinya bahwa orang-orang yang kita muridkan, ya, itu adalah buah yang kekal di hadapan Tuhan. Ya, kumpulan orang yang percaya yang kekal di hadapan Tuhan. Ya. Dan itu menjawab, coba kita pergi berbuah dan buahmu itu tetap. Ya. Kebenaran firman Tuhan ini, ya, yang saat ini sudah kita pelajari, kiranya itu menolong Bapak Ibu dan saya, ya, utamanya. Ya. Ketika Tuhan menyuruh kita pergi menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Ya. Kita bicara tentang personal. Bicara tentang orang, bicara tentang murid Kristus. Kita bicara bahwa ini adalah buah yang kekal, buah yang tidak sementara, buah yang bertahan lama, buah yang tidak mudah busuk di hadapan Tuhan. Berikutnya, ya. Kita disuruh untuk pergi menghasilkan buah. Ya. Itu bicara tentang diri kita sendiri. Ya. Perjalanan kita bersama dengan Tuhan. Ketika kehidupan kita dipimpin oleh Roh Allah. Ketika kita bergaul erat dengan Tuhan. Ya. Roh Allah yang memimpin kita. Ya. Roh Allah yang terus menolong kita. Ya. Galatia
pasal 5 ya. Ketika bicara tentang buah roh ya. Itu pada hakikatnya itu juga menjawab kebenaran firman Tuhan ya. Coba kamu pergi menghasilkan buah dan buahmu itu tetap kehidupan diri kita sendiri ya. Kehidupan diri kita sendiri itu bisa menghasilkan buah roh di hadapan Tuhan. Ya. Kita menjadi orang-orang percaya yang menghasilkan buah roh dalam kehidupan kita ya. Kesabaran, kemurahan, kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, penguasaan diri itu ada dalam kehidupan kita. Dan itu kekal menjadi bagian kita dan itu Tuhan disenangkan dengan buah yang kita hasilkan. Ya. Buah roh, buah pertobatan, murid-murid petobat-petobat baru yang terus Tuhan kita hasilkan. Sementara kita berjuang dalam kehidupan kita masing-masing, sementara kita hidup dalam area kehidupan kita masing-masing. Ya. Jangan lupakan, jangan abaikan ini. Ya. Kita pergi keluar, kita menghasilkan buah, dan buah itu tetap di hadapan Tuhan. Ya. Buah yang berkenan di hadapan Tuhan. Buah yang berbau harum di hadapan Tuhan. Buah yang tidak mudah busuk, buah yang bertahan lama, buah yang bersifat kekal, tidak sementara. Ya. Itulah murid-murid yang kita hasilkan. Buah roh yang kita hasilkan dalam kehidupan kita. Buah-buah pertobatan, sementara kita bergaul erat dengan Tuhan, sementara kita menang atas dosa-dosa kita. Ya. Itu yang Tuhan kehendaki. Itu yang Tuhan maui dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini ya, firman Tuhan cukup jelas buat kita masing-masing. Yohanes pasal 15 ayat 16. Kiranya itu menolong kita. Apa itu tujuan hidup kita? Sementara kita berlomba, sementara kita berjuang, sementara kita memenangi kehidupan kita. Ya. Sementara kita terus dikelilingi dengan pandemi yang kita nggak tahu sampai kapan akan berakhir. Tapi firman Tuhan pagi hari ini, kiranya itu terus memotivasi kita. Kiranya itu terus membangkitkan iman percaya kita. Ya. Bahwa kita menjadi orang-orang pilihan Allah. Kita yang sudah dipanggil oleh Allah. Kita yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Kita yang sudah dipilih oleh Tuhan. Ya. Kita bukan hanya berhenti menjadi orang-orang pilihan Allah. Tapi kita mau pergi keluar, kita mau pergi keluar, kita mau pergi menghasilkan buah, kita mau berbuah, dan buah itu tetap di hadapan Tuhan. Entah itu kualitas orang yang dihasilkan dalam diri kita sendiri, maupun petobat-petobat baru, murid-murid Kristus yang kita hasilkan dari pemuritan yang terus kita kerjakan dalam kehidupan kita. Hari ini kebenaran firman Tuhan sudah kita dengarkan bersama-sama, ya. Kiranya sekali lagi itu terus menolong kita, menjadi orang-orang yang terus tetap berjuang, orang-orang yang terus tetap fight di dalam Tuhan. Ya. Akhir bagian terakhir, ya, dalam nas yang kita pelajari hari ini, ya. Yohanes pasal 15-16, ya. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, dalam nama Yesus, diberikannya kepadamu. Ya, diberikannya kepadamu. Ini janji firman Tuhan yang boleh Bapak, Ibu, Saudara dan saya pegang. Ya. Sementara kita menjalankan pemuritan kita, ya. Sementara kita terus berjuang, kita mau pergi keluar, berbuah tetap. Ini janji Tuhan. Ya. Ini janji firman Tuhan. Ya. Supaya apa yang kamu minta dalam namaku, dalam nama Yesus, ya, diberikannya kepadamu. Ya. Apakah kita sudah pernah meminta kepada Allah Bapa kita dalam nama Yesus? Ya. Dalam nama Yesus.
apapun itu. Ya. Janjinya adalah itu akan diberikan kepada kita masing-masing. Ya. Kalau kita terus tinggal dalam firman Tuhan. Yohanes pasal 15 ayat 7. Ya. Itu tidak bisa kita tinggalkan. Ya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu minta dan kamu akan menerimanya. Syaratnya sederhana. Ya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu minta. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Maka kamu akan menerimanya. Ini paralel dengan Yohanes pasal 15 ayat 16 tadi. Ya. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, dalam nama Yesus, kamu akan menerimanya. Ya. Ini janji firman Tuhan yang boleh kita pegang. Ini janji firman Tuhan yang menjadi kekuatan kita sekaliannya. Apa saja yang kamu kehendaki, apa saja yang kamu minta dalam nama Yesus, kamu akan menerimanya. Satu bagian firman Tuhan, ya Yohanes pasal 16. Yohanes pasal yang ke-16 ayat 24-nya. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Ya. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Ya. Saya ulangi ya. Injil Yohanes pasal 16 ayat 24. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerimanya. Ya. Supaya penuhlah sukacitamu. Luar biasa. Ya. Syaratnya sederhana, kita meminta dalam nama Yesus, bukan nama yang lain. Ya. Kenapa Tuhan katakan sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku? Ya. Mintalah. Tuhan katakan mintalah, maka kamu akan menerimanya. Apapun itu, supaya penuhlah sukacitamu. Ya. Apapun yang kita minta, kita kaitkan dengan Yohanes pasal 15 ayat 7 tadi ya. Syaratnya cuma sederhana kan. Supaya kamu tinggal di dalam aku, dalam Tuhan, dan firmanku tinggal di dalam kamu. Simple, sederhana. Tapi kadang-kadang susah untuk kita jalankan. Benar ya, benar. Ya. Kita tinggal di dalam Allah. Dan firman Allah itu tinggal di dalam kita. Ya. Kita minta di dalam nama Yesus. Maka apapun yang kita kehendaki, itu menjadi bagian kita. Di dalam nama Yesus, kita menerimanya. Di dalam nama Yesus, kita memperolehnya. Di dalam nama Yesus, apa yang kita minta, kita dapatkan. Bagian-bagian firman Tuhan yang sudah kita pelajari hari ini, ya. Itu boleh memberkati kita sekaliannya. Ya. Di tengah situasi dunia yang tidak menentu, ya. Ketika sampai hari ini dikatakan bahwa Indonesia darurat corona, ya, darurat corona sampai PPKM diperpanjang, artinya bahwa kita memang ada dalam satu situasi yang tidak nyaman, benar-benar tidak nyaman. Ya. Ketika sementara banyak orang mengkhawatirkan kondisi ini karena ada imbas-imbas yang mesti terjadi, sementara ada banyak kalangan yang masih tidak mempercayai adanya corona dan masih banyak kalangan yang begitu skeptis dengan keadaan ini. Ya. Kita orang-orang percaya, ya, saat-saat ini, ya, Tuhan masih diperhadapkan kepada kita sekalian situasi yang tidak menentu. Tapi hari ini, ya, Tuhan masih ingatkan kita sekaliannya, ya, masih ingatkan kita sekaliannya atas tugas
kita sebagai orang-orang panggilan Tuhan, sebagai orang-orang pilihan Tuhan, ya, untuk kita pergi keluar, menghasilkan buah. Buah itu tetap di hadapan Tuhan, buah itu kekal di hadapan Tuhan, buah itu bertahan lama, buah itu tidak mudah busuk. Ya. Buah itu adalah buah yang Tuhan hasilkan melalui kehidupan kita secara personal, secara pribadi. Buah roh yang kita hasilkan, buah pertobatan yang kita hasilkan, buah petobat-petobat baru, murid-murid Tuhan yang kita hasilkan melalui penginjilan kita, melalui kehidupan kita. Dan di bagian akhir Tuhan katakan, ya, sampai sekarang, ya, supaya kita meminta dalam nama Tuhan, apapun itu, dalam nama Yesus apapun itu, supaya apa yang kita kehendaki, ya, itu terjadi atas kehidupan kita, itu menjadi bagian kita menerimanya di dalam nama Yesus. Ya. Ketika kita mau dengar-dengaran dengan firman Tuhan, kita tinggal di dalam Allah, dan firman-Nya tinggal di dalam kita. Ya. Ini yang bisa kita bagikan hari ini. Kiranya memberkati kita sekaliannya, terus memotivasi kita, terus membangkitkan iman percaya kita, bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendirian. Roh-Nya terus menjadi bagian kita. Roh-Nya yang terus menuntun, memimpin kita. Sampai Tuhan izinkan kita nantinya bertemu muka dengan Tuhan. Dan kita boleh melihat Tuhan disenangkan dengan apa yang kita kerjakan di perjalanan di muka bumi ini. Tuhan Yesus memberkati. Waktu selanjutnya saya kembalikan kepada hamba-Nya. Hamba-Mu selesai menyampaikan setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu pada hari ini memberkati kami semua. Kami bersyukur untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan hari ini di mana kami boleh beribadah. Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu Bapak Teddy yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati seluruh keluarganya, rumah tangganya, pekerjaannya, Tuhan memberkati. Mari Tuhan, biarlah Kau pakai Bapak Teddy ini semakin hari semakin berkenan, dan setiap rahasia kebenaran firman-Mu Kau bukakan di dalam penggaliannya mencari kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, demi dan di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih untuk Bapak Teddy yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Warta gereja minggu ini. Untuk ibadah tanggal 1 Agustus menunggu keputusan dari pemerintah. Jika sudah diperbolehkan, maka ibadah di gereja seperti biasa. Bapak Ibu, kalau diperbolehkan, nanti tanggal 1 Agustus ada ibadah perjamuan kudus. Dan bagi bapak-bapak yang melayani dalam perjamuan kudus untuk mempersiapkan diri. Jika belum diperbolehkan, maka ibadah secara online. Inilah warta gereja untuk hari ini. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ibadah hari ini selesai, kita akan menghampiri hadirat Tuhan, kita akan berdoa. Kembali kami menghampiri hadirat-Mu Tuhan. Kami boleh bersyukur pada hari ini, meskipun ibadah kami saat ini secara online, tapi kami percaya Tuhan, kami boleh menikmati hadirat-Mu, kami boleh menikmati jamahan-Mu, terlebih kami boleh mendapat berkat akan setiap kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, setiap jemaat-jemaat-Mu yang mengikuti ibadah saat ini, Tuhan, Engkau mengetahui setiap keadaan mereka, setiap pribadi lepas pribadi, Engkau yang senantiasa hadir dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya pada hari ini Tuhan sudah menyediakan berkat-berkat yang akan dicurahkan kepada seluruh jemaat-Mu untuk
dinikmati sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan memberkati rumah tanggamu, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati anak-anakmu yang masih tadi. Tuhan akan memberikan akal budi, kepandaian, kecerdasan, sehingga anak-anak kita boleh mengalami keberhasilan. Mari Tuhan, bagi jemaat-jemaatmu yang saat ini dalam kesusahan, Tuhan akan memberi penghiburan. Di dalam kelemahan, Tuhan memberi kekuatan. Dan di dalam jemaatmu yang saat ini dalam sakit, mari Tuhan, kuasa bilur-bilur-Mu, itulah jaminan kesembuhan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk ibadah pada hari ini. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pagi hari ini Tuhan akan mencurahkan berkat-berkat atas keluarga kita, rumah tangga kita. Angkatlah tanganmu, terimalah segala berkat rahmat Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus-Nya menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang yang kedua kali untuk menjemput saudara dan saya. Haleluya, haleluya, amin.